Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh itu untuk melakukan pendataan, ya kan? Verifikasi mengenai warga negara Indonesia yang terdampak. Baik multilateral ataupun juga bilateral. Selanjutnya Pak Menlu bisa menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan Pak Menlu. Baik, terima kasih Pak Dev. Hari ini kami telah selesai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, melaporkan beberapa hal, beberapa perkembangan yang terjadi selama 2025 dan rencana-rencana tahun 2026. Saya kira tadi saya panjang lebar sudah jelaskan kepada Komisi 1. Intinya adalah bahwa kami mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan oleh Komisi 1 DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri, dan juga berharap dukungan serta support Komisi 1 DPR RI untuk pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri di tahun 2026. Beberapa hal juga tadi kami laporkan mengenai perkembangan situasi terkini, termasuk masuknya Indonesia sebagai anggota Board of Peace dan rencana ke depan yang akan kita jalankan, dan kemudian juga situasi terkini terkait perlindungan warga negara Indonesia. Seperti kita ketahui, ada dalam beberapa hari ini ada suatu peningkatan pengaduan warga negara Indonesia khususnya di Kamboja sebagai akibat dari upaya pemerintah Kamboja untuk memberantas online scamming. Itu juga tadi kami laporkan, termasuk perkembangannya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Pak Menteri mau minta tanggapannya. Ini ada beberapa analis yang melihat karena Board of Peace ini kan tidak ada Palestina di dalamnya, sehingga dikhawatirkan untuk mencapai perdamaian di Gaza ini bakal sulit. Sejauh mana Indonesia melihat ini, mengingat ada AS dan Israel satu sekutu juga dalam upaya pendudukan di Gaza? Dari awal Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung di dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika, dan ini merupakan satu langkah yang konkret, ya, yang menurut kita real untuk bisa dilakukan. Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa Board of Peace ini tetap berjalan pada tujuan utamanya, ya kan? Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina. Saya kira itu. Tapi kalau kemudian masih ada yang meragukan itu, apa komitmen konkret apa yang bakal ditunjukkan Indonesia nanti untuk memastikan kemerdekaan Palestina? Apa yang diragukan? Karena ada AS dan Israel di situ, Pak. Ada kekhawatiran bahwa itu yang saya bilang tadi, AS diundang pada saat awal sebelum yang di New York itu untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian damai di Gaza dan Palestina. Dari Ketua OJK memberi catatan bahwa tidak semua WNI dipulangkan adalah korban, tapi ada sebagian besar dari mereka yang jadi pelaku. Ini gimana? Apakah Kemlu akan melakukan screening dengan kerjasama dengan aparat? Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh itu untuk melakukan pendataan, ya kan? Verifikasi mengenai warga negara Indonesia yang terdampak, karena banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari pemerintah Kamboja untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas online scamming. Jadi kita masih data itu. Dan soal nanti penegakan hukum, tentu saja kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tapi yang penting bagi Kementerian Luar Negeri adalah bisa memverifikasi warga negara Indonesia yang terdampak, kemudian memberikan pelayanan pada mereka, konsuler pada mereka, sekaligus ada beberapa di antara yang sudah pulang secara mandiri dan juga yang mungkin nanti perlu dipulangkan. Pak, sedikit Pak soal terkait dengan iuran untuk anggota tetap Dewan Perdamaian ini, untuk itu seperti apa Pak sikap dari pemerintah terkait pembayaran, dan untuk alokasi dananya mungkin sudah ditentukan Pak dari pos mana nanti untuk kedepannya? Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa
Pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya di Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana kan seperti itu. Oleh karena itu anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap. Berarti tidak ada kewajiban untuk membayar gitu Pak untuk saat ini gitu? Enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang. Itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Itu bunyi charternya. Itu kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar, itu artinya dia permanen. Untuk Indonesia? Dari hasil koordinasi dan penyelidikan ditemukan 9 korban yang diantaranya 3 orang perempuan dan 6 orang laki-laki yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pada saat kami temukan, ke-9 orang tersebut telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja, mungkin memulangkan para korban ke tanah air. Dari hasil koordinasi dan penyelidikan ditemukan 9 korban yang diantaranya 3 orang perempuan dan 6 orang laki-laki yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pada saat kami temukan, ke-9 orang tersebut telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja. Bahwa korban melarikan diri dari tempat bekerjanya masing-masing karena selalu mendapatkan perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis, di tempat mereka bekerja. Para korban saling bertemu pada saat melaporkan diri di KBRI 17 tentang perlindungan pekerja migran untuk dipekerjakan keluar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi bekerja di beberapa wilayah di Kamboja. Rekan-rekan sekalian dan yang kami hormati, adapun kronologis penyelidikan yang kami laksanakan oleh tim adalah sebagai berikut, bahwa berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, dalam hal ini orang tua korban yang diterima oleh Des Ketenagakerjaan Barreskrim Polri pada tanggal 8 Desember 2025 serta informasi dari media sosial tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau scammer serta mengalami kekerasan fisik. Para korban juga sempat membuat video viral di media sosial terkait unggahan para korban yang memohon bantuan agar bisa dipulangkan ke Indonesia. Saya kira rekan-rekan media paham dan ingat adanya video ataupun viral di media sosial tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember, tim penyelidik setelah berkoordinasi dengan Direktorat TPPO, Divisi Hubungan Internasional Polri, kemudian Kemenlu, berangkat ke Kamboja untuk berkoordinasi dengan KBRI, melakukan penyelidikan dan memberikan upaya pertama yaitu pertolongan kepada para korban serta berkoordinasi dengan otoritas imigrasi Kamboja untuk dapat sesegera mungkin memulangkan para korban ke tanah air. Dari hasil koordinasi dan penyelidikan ditemukan 9 korban yang diantaranya 3 orang perempuan dan 6 orang laki-laki yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pada saat kami temukan, ke-9 orang tersebut telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja. Bahwa korban melarikan diri dari tempat bekerjanya masing-masing karena selalu mendapatkan perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis, di tempat mereka bekerja. Para korban saling bertemu pada saat melaporkan diri di KBRI Kamboja pada akhir bulan November 2025 dan selanjutnya memutuskan untuk tinggal bersama karena mereka ketakutan dan tidak mau kembali ke tempat mereka bekerja.